Oke, udah kita mulai record. Nah, sekarang gini. Pertemuan kita yang pertama sekarang itu kita belajar yang namanya AKM ya. Tadi udah saya singgung juga. Pernah nggak kalian mendengar yang namanya AKM? Oke, dari kalian yang ada di sini 29 siswa, ya ikut juga si Cynthia 30. Siapa yang tahu apa kepanjangan AKM? Ayo, ayo nak. Ada? Langsung buka mikrofonnya. Yuk, ada? Gak ada ya? Ya, AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Artinya apa? Dia adalah seperti pengevaluasian untuk mengukur kemampuan minimum dari seorang siswa untuk masuk ke dalam dunia masyarakat. Nah, jadi AKM soal-soal dalam AKM itu nanti, pengujian dalam AKM itu biasanya berkenaan kepada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi mulai tahun lalu, mulai tahun 2020, mulai tahun ini 2021, mulai tahun 2021, pemerintah sudah menghapus yang namanya UN, tapi nanti akan dibuat menjadi AKM. AKM itu, ya selamat pagi Wesley, AKM itu akan diuji untuk siswa-siswi yang masuk di kelas 10 atau kelas 11 SMA, bukan di kelas tamatan, nak. Ingat ya. Kalau UN biasanya di kelas mana, nak? Diuji, nak? Di kelas apa? Halo? Di kelas tamatan, Pak. Iya, kelas tamatan. Tapi nanti kalau AKM itu bukan di kelas tamatan, nak, tapi di kelas 10 atau kelas 11. Jadi mulai sekarang kalian sudah harus dipersiapkan dirinya. Bisa ya? Oke, Janur bisa ya, nak ya? Bisa, Bisa Pak. ya? Oke. Nah, coba diperhatikan, nak, slide yang akan saya tampilkan ini. Bentar ya, saya buatkan slide-nya. Oke, bentar ya, saya buatkan slide. Ini kita belajarnya enjoy aja ya, nggak terlalu tegang. Oke, slide saya nampak? Halo, slide saya nampak, nak? Nampak, Pak. Oke. Ya, tertulis di sini pertemuan pertama AKM numerasi. Nah, numerasi, itu dari bahasa Latinnya yang itu artinya perhitungan, numerasi. Berarti numerasi ini berhubungan dengan matematika. Ya. Jadi AKM nak, itu terbagi atas dua bagian. Ya. AKM itu terbagi atas dua bagian. Coba kita perhatikan dulu penjelasannya ya. Nah, coba Januar, coba bisa dibaca, nak, ini. Halo Januar. Ini bisa dibaca, nak? Halo. Ya, Pak. Nah, coba baca, nak, yang saya tampilkan tadi. Dari apa itu asesmen? Iya, itu. Coba dibaca apa yang saya tampilkan, nak. Apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM? Iya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif. Oke, terima kasih untuk anak kami Januar. Nah, coba sekarang diperhatikan, nak, kata-kata yang perlu kalian perhatikan di dalam AKM ya, pengertian AKM. AKM atau Assessment Kompetensi Minimum ya. Ini merupakan kepanjangan daripada AKM. AKM itu apa sebenarnya? Penilaian kompetensi. Perhatikan ya. Penilaian kompetensi. Nah, penilaian kompetensi itu artinya skill atau kemampuan diri ya, yang mendasar
yang diperlukan oleh semua murid. Perhatikan ya, yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Nah, kira-kira maksudnya apa, Pak? Nah, pernah nggak kalian berpikir, anak-anak kami, misalnya ketika kalian belajar matematika, ya, ketika kalian belajar matematika, pernah nggak kalian bertanya ke dalam diri sendiri, saya belajar matematika ini bisa gimana ya saya mempergunakannya di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak? Clara pernah nggak berpikir gitu, nak? Enggak, Pak. Nah, misalnya Clara misalnya belajar lingkaran. Nanti kalau belajar lingkaran ini untuk kehidupan sehari-hari, aplikasinya apa ya? Nah, Jennifer pernah gitu nggak, nak? Pernah, Pak, pernah. Pernah. Jadi yang Jennifer ketika berpikir gitu apa Jennifer apa kan temukan? Saya lakukan waktu mengukur air, misalnya air ini kapan baru penuh, terisi penuh, jam Oke. berapa terisi penuh. Oke. Oke. Untuk Cynthia pernah nggak gitu nak berpikir misalnya ya seperti tadi kan belajar apa kita ya? Misalnya belajar kubus, balok gitu. Ini saya belajar kubus dan balok ini saya mencari volumenya, saya mencari luasnya dalam kehidupan sehari-hari saya gunakan untuk apa? Pernah nggak berpikir gitu, nak? Cynthia? Kalau untuk Juan pernah berpikir nggak, nak? Untuk kegunaan matematika itu apa ya gitu? Hai ya Pak. Nah, pernah berpikir untuk penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, nak? Halo? Nah, mungkin dia ini berpikir. Nah, untuk Desti, kira-kira kamu belajar matematika pernah kamu aplikasikan, nak? Ilmu kamu itu pernah kamu gunakan nggak? Maksudnya, Pak? Misalnya gini, kamu belajar statistika, pernah belajar statistika kan? Pernah, Pak. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari pernah kamu gunakan nggak itu ilmunya? Enggak, Pak. Enggak pernah. Berarti dari kalian semua bisa saya simpulkan bahwa sangat sedikit ketika belajar di sekolah tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, ya kan? Nah, sekarang gini, pemerintah mengembangkan AKM itu gunanya apa? Gunanya ilmu yang kalian dapat dari sekolah bisa kalian pergunakan di dalam kehidupan masyarakat. Artinya, supaya kalian tidak sia-sia belajar di sekolah. Bayangkan, kalian datang ke sekolah dari jam 7 pulang sampai jam 2. Itu udah berapa jam? Itu ada sekitar 7 jam. 7 jam kamu di sekolah, tapi kamu tidak bisa menggunakan ilmunya, kan sayang, nak. Nah, itulah gunanya pemerintah menggunakan AKM. Oke, sampai di sini bisa? Halo anak kami? Bisa? Bisa, Pak. Pak, Bisa ya? Oke. Coba. Ya, si Jennifer coba baca, nak. Apa yang saya tampilkan? kompetisi dasar AKM, literasi atau kemampuan membaca. 2. Numerasi atau kemampuan matematika. Iya. Kompetensi AKM itu diukur dalam 2 bagian ya, anak ya. Nanti di les kedua nanti akan dijelaskan Ibu Khalid mengenai literasi, yaitu kemampuan membaca. Sebenarnya kemampuan membaca itu tidak hanya misalnya mengetahui huruf A, B, C, D. Enggak, nak. Ternyata kemampuan membaca itu memiliki makna yang sangat luas, ya. Jadi ketika kamu dalam kemampuan literasi AKM, itu kamu akan diajari bagaimana sebenarnya membaca yang benar, supaya jangan terpancing dengan berita-berita hoax ataupun banyak sekarang ini kabar-kabar tentang penipuan. Nah, itulah perlu ada namanya AKM literasi, ya. Nah, kemudian yang akan saya ajarkan sama kalian mengenai numerasi, yaitu bagaimana kalian bisa menggunakan ilmu matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, nak ya. Mungkin saja nanti ketika kalian nanti SMP, bisa saja nanti orang tuamu, misalnya orang tuanya berdagang nih, pedagang ya kan. Nah, mungkin aja nanti orang tuamu menyuruh kamu untuk istilahnya itu menjaga
jualan dari orang tua, kamu kan akan bingung, gimana ya saya membuat untung dari jualan mama saya gitu. Itu berarti kan kamu harus menggunakan kemampuan matematika. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Ya, bisa ya? Bisa ya, Nak ya? Halo? Bisa ya? Oke. Pak. Nah, oke. Ini saya baca numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir ya. Perhatikan Nak, kemampuan berpikir menggunakan konsep. Ya, ini saya garis bawahi menggunakan konsep, menggunakan prosedur, menggunakan fakta, dan menggunakan alat matematika. Nah, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, ini saya tekankan sekali lagi, numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, ya. Konsepnya harus jelas, konsepnya harus bisa diterima dengan akal. Kemudian menggunakan prosedur, prosedurnya harus tepat, jalannya harus pas. Yang berikutnya harus menggunakan fakta, tidak boleh menggunakan hoax. Jadi anak-anak kami seluruhnya, kalau seandainya kalian mendengarkan ada berita, ada kabar di Facebook, di Instagram, di Twitter, di medsos lain, jika kalian harus juga berpikir, benar nggak ini sesuai dengan fakta? Jadi kalian supaya kalian jangan ikut-ikut menyebarkan berita hoax. Dan berikutnya, kalian juga harus menggunakan alat matematika. Apa alat matematika ini? Alat matematika itu adalah kemampuan berpikir secara matematiknya. Jadi kalian, misalnya gini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalian menggunakan kemampuan matematika itu tidak hanya sampai 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Coba diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penjumlahan misalnya dari mata uang, penjumlahan misalnya dari jumlah belanja yang dibelikan oleh orang tua. Nah, bisa juga misalnya 1 kilo hari ini dibelikan orang tua misalnya bawang, minggu depan dibelikan lagi setengah kilogram bawang. Nah, coba digunakan, berarti 1 kilo tambah setengah kilo ternyata hasilnya 1,5 kilo. Nah, itu merupakan alat matematika yang dipergunakan dalam masalah sehari-hari. Oke, sampai di sini bisa, Nak? Sampai di sini bisa atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Nak? Halo? Enggak, Pak. Ada? Oke, Rika pas. Desti, nggak ada pertanyaan, Nak? Enggak, Pak. Udah Oke. pas. Udah pas ya. Nah, coba kita akan lanjut. Saya akan membuat contoh pembelajaran matematika yang sebenarnya sering sekali kalian jumpai dalam dunia nyata. Tapi sebelumnya, coba kita perhatikan konsep berpikir matematika itu gimana sih. Nah, gini. Nah, dalam berpikir secara matematika itu terdapat 3 tahapan, Nak. 3 tahapan yang harus kalian kuasai. Ya, yang harus dikuasai. Apakah itu? Pertama, pemahaman. Kalian harus paham dulu. Kalian harus paham dulu bagaimana pembelajaran matematika. Jadi harus paham dulu konsepnya. Paham konsep. Nah, yang kedua, setelah kamu paham, kamu harus bisa menerapkan. Artinya, setiap ilmu, baik itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seluruh ilmu yang kamu dapat di sekolah, itu harus bisa juga kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah gunanya kamu sekolah, Nak. Jadi kamu sekolah itu supaya bisa mampu menerapkan ilmu yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu tidak sia-sia hanya sebatas di sekolah. Bisa ya? Bisa ya, Clara ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi tadi kan yang ketika saya tanya misalnya dari si Clara, kira-kira ilmu matematika apa yang bisa kamu terapkan? Tadi Clara masih bingung.
Ilmu apa ya yang bisa saya terapkan ya? Nah, materi apa ya? Nah, gitu. Apakah materi tentang bangun ruang, statistika, masih bingung menerapkannya. Tapi nanti akan kita terapkan di dalam pembelajaran AKM hari ini, anak. Nah, setelah kamu penerapannya, yang berikutnya adalah penalaran. Nah, artinya apa penalaran ini? Kamu akan berlatih menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat keputusan. Nah, ketika kamu sudah menalar, kamu sudah masuk ke dalam tahap menentukan apakah ini benar atau tidak. Nah, jadi kamu pun nanti ketika kamu mendapatkan berita, kamu pun tidak ikut-ikutan, misalnya menyebarkan berita-berita hoax. Nah, itu kamu harus juga ya. Jadi ketika kamu mendapatkan berita atau informasi dari media sosial, kamu harus analisis dulu, evaluasi dulu benar enggak ini, nah, gitu. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya, ya. Ya, contoh soal yang saya tampilkan ini ada di gadget kalian, nak. Muncul nggak, nak, di gadget kalian? Ya ada Pak. Muncul Muncul Pak. ya. Ah, coba Juan dulu. Saya mau dengar Juan dulu, Juan. Coba baca dulu, nak, Juan. Halo, Juan. Ya, Pak. Ah, coba baca dulu, nak. Yang bagian mana, Pak? Yang ini, teks soal numerasi. Semua, nak. Apa yang tertulis di situ? Beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel Ya. berikut menunjukkan daftar harga normal atau sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Oke. Nah, di situ ada nama tokonya, ada dikasih diskon, ada dikasih harga satuan. Nah, sekarang pertanyaan sama saya untuk kalian, pernah nggak mengalami atau melihat gambar yang saya tampilkan di slide? Pernah nggak melihat ini, nak? Halo? Pernah, Pak. Pernah? Pak. Pernah ya? Yang siapa? Yang lainnya yuk? Pernah nggak, nak? Abraham pernah nggak melihat itu, nak? Pernah, Pak. Pernah. Iya, Abraham pernah lihat itu di mana, nak? Di pelajaran kelas 6, Pak. Enggak, maksudnya foto yang saya tampilkan itu yang ada diskon 50% itu biasanya kalian jumpai di mana? Belanja pakaian, Pak. Di belanja pakaian. Misalnya contohnya kita sebutkan merek aja ya. Misalnya Toko Matahari. Pernah ya Abraham ya? Pernah, Pak. Pernah. Oke, Binsar pernah lihat itu, nak? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kalau Binsar ketika melihat itu tahu nggak artinya, nak? Mendapat potongan harga. Mendapat potongan harga. Misalnya kalau saya lihat misalnya harga satu buah baju 100.000, contoh ya. Ya. Nah, kemudian katanya di situ diskon 50% plus 20. Pernah lihat itu enggak? Kalau itu belum, Pak, belum pernah. Belum pernah. Nah, kalau seandainya diskon 50%, pernah lihat gitu kan? Pernah, Pak. Pernah. Nah, kalau Binsar lihat itu, kalau seandainya Binsar misalnya pergi ke mall, itu pastinya Binsar pasti ingin mencari lah kita ya, mencari diskon yang besar atau diskon yang kecil, nak? Jelas yang besar, Pak. Diskon yang besar ya. Pastinya kita menginginkan harga murah dengan kualitas yang sama, benar ya, nak ya? Jelas, Pak. Oke, jelas, mantap Binsar ini. Ya, saya lebih suka siswa yang aktif. Siapa lagi nih ya yang saya mau tanya dulu ya. Ketika saya tanya, tolong responnya, nak ya. Oke, Cynthia, pernah lihat itu kan, nak? Cynthia? Oke, mungkin Cynthia sudah kemana saya tidak tahu ya. Oke. Nah, di sini ada toko Matahari ya, saya tampilkan. Ada toko Matahari saya tampilkan. Nah, Iya Pak. Pak. Oke, selamat datang Cynthia. Di mana tadi, nak? Nge-like tadi Pak. Oh, nge-like ya. Tapi gambar saya nampak kan, nak? Nampak Pak. Nampak, oke. Kita tampilkan nama tokonya. Di sini nama toko Jaya memberikan diskon harga baju 25%, diskonnya 25%. Harga yang tertulis ini satuan ya, nak. Ini tertulis. Ini yang tertulis di
di bond apanya itu di baju tersebut yang nempel di baju itu yang tertulis 80.000. Oke. Kemudian celana diskonnya 10%, tertulis di sini 100.000. Nah, kalau seandainya kita lihat, nah perhatikan ya, kita makanya sekarang kita harus bijak. Bijak, misalnya di sini terdapat ada 4 toko, Toko Jaya, Toko Andini, Toko Selaras, Toko Bagus. Mereka memberikan diskon yang berbeda-beda. Di Toko Jaya memberikan diskon baju 25%, tapi celana 10%. Nah, harganya baju tersebut keempat toko ini sama, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000. Celana juga sama, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah diskonnya, nah, diskonnya. Nah, coba kita perhatikan di sini, ternyata dia baju di Jaya memberikan diskon 25%, celana 10%. Andini memberikan diskon baju 20%, celana 15%. Selaras memberikan diskon 15%, bajunya, celananya 20%. Bagus Fashion memberikan diskon baju 10%, kemudian celana hanya 25%. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa mereka memberikan diskon yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya kalian yang berkunjung kepada keempat toko ini, toko manakah yang harus kalian pilih? Oke. Jadi sebelum kalian memutuskan toko mana yang harus kalian kunjungi, makanya kalian harus menghitung di toko mana harga baju dan harga celana yang paling apa nak? Paling mahal. Paling murah. Paling murah ya. Jadi kalian harus memilih di toko mana baju dan celana yang paling murah. Nah, coba di sini pertanyaan pertama. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana kaya harus berbelanja? Oke, yuk. Siapa yang bisa jawab, nak? Ali ingin membeli dari keempat toko, yang di toko mana harus dipilihnya, nak? Ayo. Ada yang bisa jawab, nak? Nah, berarti di sini kita harus menghitung masing-masing harga yang diberikan, harga jualnya harus kita hitung, nak. Artinya harga yang dibayar itu harus kita hitung. Benar ya? Nah, coba sekarang kita hitung dari mulai Toko Jaya. Ya, Toko Jaya memberikan diskon, ya kita hitung Toko Jaya memberikan diskon untuk apa ini? Bentar ya, nak ya. Untuk baju 25%. Bajunya diskonnya 25%. Diskon celana 10%. Nah, harganya kalau baju tadi bentar ya, nak ya. Kalau baju tadi harganya 80.000, celana 100.000. Nah, kalau diskonnya 25% dari harga sebenarnya 80.000, berarti harga yang harus dibeli berapa nih, nak? Harga yang harus dibayarkan? Siapa yang tahu? 60.000, Pak. 60.000. Nah, caranya gimana? Caranya kita hitung. Ini kan diskonnya 25%, ya kan? Nah, itu kan kita harus berpikir bahwa persen seluruhnya adalah 100%, benar ya? Nah, berarti diskonnya 25%, berarti ya harga yang harus dibayarkan adalah 100 dikurangi 25. Berarti berapa itu, nak? 70, 100 kurang 25 per 100 dikali 80.000. Benar ya? Atau 100 dikurang 25 sama dengan 75 per 100 kali 80.000. Berapa harganya ini, nak? Tadi? Berapa, Jennifer? 60.000. 60.000. Jadi harganya 60.000. Oke. Kemudian harga celana 10%. Jadi kalau diskonnya dikasih 10% diskonnya, berarti harga yang harus dibayar berapa?
100 kurang 10 berapa, Nak? 100 kurang 10 berapa? 90, Pak. 90 per 100 kali harga sebenarnya celana berapa? 100.000. Nah, kita tulis. Jadi berapa ini? 90.000. Jadi di Toko Jaya harganya itu adalah diskon celana, diskon baju 60.000, diskon celana 90.000. Kemudian coba kita cek lagi. Di toko Andini dia memberikan diskon baju 20%, celana 15%. Ya, toko Andini baju 20%. Baju diskonnya 20%. Berarti harga yang harus dibayar berapa, Nak? Gimana rumusnya tadi yang saya buatkan? Harga yang harus dibayar berapa? 100 dikurangi 20, berapa 100 dikurang 20? 80, ya kan? Per 100 dikali dengan harga baju tertulis 80.000. Jadi berapa ini? Harganya berapa, Nak? Halo, masih ada orang? Halo? 80 dikali 8.000 berapa, Nak? Binsar, berapa hasilnya, Nak? 160.000, Pak. 160.000. 64.000, Pak. 64.000. Sudah rugi lah kau, Binsar. Harga yang harusnya kau bayar 64.000, kau kasih 160.000. Berarti kan udah rugi kamu, Nak. Jadi harganya 64.000, benar ya? Kemudian untuk celana dia kasih diskon berapa? Ayo, Binsar, celana berapa, Nak? 15%, diskon 15%. Kurangi aja 15%, berarti 100 kurang 15 berapa, Nak? 85%, berarti 85 per 100 dikali 100.000. Nah, ini. Coba saya tanya lagi, Juan. 68.000. Berapa harganya, Juan? 68.000. 88.000, Nak. 1.000, Pak. 85.000. Kan dicoret ini kan, Nak? 85.000 hasilnya kan? Oke, inilah toko Andini. Sekarang kita mulai dari toko apa lagi ya? Kita Selaras ya. Selaras dia mengasih diskon 15 dan 20. Selaras dia ngasih diskon? Selaras ngasih diskon 15 dan 20. Berarti kalau dia 15 diskonnya 15, berarti 100 kurang 15 berapa, Nak? 85% kan? Dikali berapa jumlah harga yang tertulis, Nak? Untuk celana, untuk baju? 80.000. 80.000. Berapa ini, Nak? 800. 800. Aduh. Udah rugi lah kalau, Nak. 100-nya. Ayo berapa? 68.000. Berapa? 68.000 rupiah. Iya, 68.000. Iya, tadi siapa yang mengatakan dia 100.000? Aduh, Nak. Bisa-bisa besok udah cukup udah rugi lah karena udah tutup tokomu ya. Makanya harus ini. Oke, kemudian dia ngasih juga diskon untuk celana berapa persen? 20% kan? Diskon dia celana 20%. Jadi 80%. Iya. 80 per berapa, Nak? Tadi coba siapa tadi yang ngomong? 80 per 100 dikali berapa? Celana berapa? 100.000. Iya, 100.000. Jadi 80.000 semua. Iya, 80.000. Ya, berarti kalian sudah pintar ya. 80.000 yang harus kalian bayarkan. Nah, inilah beberapa perhitungan yang bisa kamu lihat. Ya. Coba, inilah beberapa perhitungan yang bisa kamu lihat. Ya, inilah contoh perhitungannya. Sekarang untuk bagus fashion, bagus. Kalau diskonnya 10% dari 80.000 berapa itu, Nak? Ayo, bagus. Coba si Jennifer, berapa itu, Nak? Dia ngasih diskon 10%. Harga yang tertulis 80.000. Berapa yang harus dibayar, Nak?
ribu. 72.000. Iya, berapa? 72? 2.000 Pak. 72. 72.000. Oke. Untuk siapa lagi? Untuk Cynthia. Halo Cynthia. Iya Pak. Kalau celananya 25%, harga yang tertulis 100.000, berapa yang harus kamu bayar, Nak? 75. Ayo, ada tadi bisik-bisik tetangga. 75.000 Pak. Iya, udah bisik tetangganya. Ya. Iya. Nah, 75.000. Nah, itulah gunanya. Artinya gini, ketika kamu melihat harga diskon dari toko-toko gitu, ini udah pernah kamu alami, berarti kamu harus menggunakan konsep matematikamu. Jadi jangan hanya tertulis 50%. Perhatikan nilai dasarnya berapa, nilai yang tertulis. Nah, ada juga ngitung ngasih nilai diskon yang besar tapi harga yang tertulis pun besar. Nah, gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal yang bisa kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kamu alami kan? Pernah kan, Nak? Apa? Oke. Belum. Nah, sekarang ini dengar ya. Coba kita buatkan ini saya hapus dulu. Ini akan saya hapus. Kira-kira hasilnya gimana ya? Akan saya hapus. Kira-kira hasilnya ternyata ternyata ya. Ternyata setelah kita hitung tadi, hasilnya adalah, bentar ya, setelah saya hitung tadi, bentar saya stopkan dulu apanya. Bentar ya, Nak, setelah kita hitung tadi. Bentar ya, Nak ya. Biar saya tampilkan dulu. Nah, inilah hasilnya diskonnya. Bisa dilihat ini, Nak? Bisa Halo? Pak. Bisa. Inilah hasil diskonnya. Artinya gini, harga yang tertulis adalah yang ini harga yang tertulis. Nah, harga yang tertulis adalah ini. Ini harga tertulis. Kemudian harga yang dibayarkan adalah ini. Nah, kalau seandainya kamu sebagai temannya si Ali, kamu menyarankan si Ali ke toko mana, Nak? Selaras. Toko mana? Selaras. Selaras. Yakin selaras? Iyalah, Ayo. Pak. 148.000 cuma dibayar, Pak. Coba selaras berapa? 148 di Andini Oke, Busana oke. 149. Kita hitung ya. Oke, ini berdebat ini. Oke, kita buat Oke, ya. oke. Jaya berapa? Jaya berapa di? 150. Oke, 150.000. Oke. Di Oke. Selah Andinin 149. 149. Di Selaras 148.000. Selaras 148.000. 8.000. Bedanya 8.000, cuma oke. 1.000 dengan Andini. Bagus berapa? Bagus. Terus bagus enggak? Jangan dulu ambil kesimpulan. Bagusnya Woi. berapa? Bagus besin nih, Pak. 147. Berapa bagus? 147. 147, masih ada 147. Nah, kan? Nah, berarti kan enggak benar kan? Nah, kalau kamu sebagai temannya si Ali, kamu menyarankan si Ali kemana? Bagus besin. Bagus fashion. Iya, bagus fashion lah. Hanya beda berapa? 1.000 doang. 1.000 doang. Kan 1.000 untuk biaya parkir kan bisa, Nak. Lumayan, Nak. Parkir nggak dapat lagi 1.000. Enggak dapat lagi parkir ya, dan naik BBM ya, Nak. Oke, pintar. Oke. Ya, saya suka seperti ini. Belajarnya itu berdebat dan juga ada satu hal yang ini. Jadi ada kalian aktif. Nah, jadi 147.000 kan? Berarti yang harus dipilih siapa? Bagus fashion. Bisa di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi kalau seandainya kamu, Nak, kamu udah mengerti konsep matematika, kamu pergi nanti ke toko Matahari, ke toko apa lagi? Suzuya, ke mall apa? Plaza Medan Fair, ke Manhattan, lihat diskonnya, mana yang paling ke Shopee, Tokopedia. Nah, itu kamu perhatikan, nah, yang ada cashback-nya. Jadi kamu perhatikan, itu merupakan konsep matematika yang bisa kamu terapkan. Benar kan? Halo? Iya Pak. Oke, ya. Nah, inilah merupakan
salah satu soal pembelajaran matematika. Nah, inilah kesimpulan yang kita dapatkan. Pertanyaan kedua ini ya, perhatikan ya. Simak baik-baik soalnya. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Nah, perhatikan. Di sini ada disebutkan dengan toko Jaya. Fokus kita di toko mana, Nak? Di toko Jaya. apa? Di toko Jaya. Nah, tadi kamu harus melihat di toko Jaya. Berarti yang ini Jaya, yang paling mahal, 150.000. Di toko Jaya, benar ya? Nah, manakah di sini yang bernilai benar? Ya, benar ya? Perhatikan. Membeli 3 baju di toko Jaya, dengan harga normal. Perhatikan, harga normal adalah harga yang tertulis di baju tanpa diskon. Ini tanpa diskon. Tanpa diskon. Sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon katanya. Ayo, kita periksa toko Jaya. Coba perhatikan toko Jaya, Nak. Udah? Udah? Oke. Udah, Pak. Di sini ada toko Jaya. Katanya di toko Jaya kita beli 3 baju di sini, 3 baju di sini, harga toko Jaya berapa? 3 baju. 248.000. 240. Ini berapa? Harga normal ya? Harga normal. Kan dia beli 3 kan, Pak. 8 Iya, kali beli 3. 8 kali 3 8 kali 3 24. Oke, kita buat jalannya ya. Oke. Dia beli 3. 3 dikali nilai normal, 80.000 kan? Benar ini ya? Benar ya, Nak? Iya, Harganya Pak. berapa? Iya, 240. 240.000, benar. Nah, kemudian ketika didiskon, diskonnya setelah diskon berapa dia, Nak? Nah, ini berapa diskonnya? 240.000 juga. Ini. Jangan langsung nilainya. 60.000 kali 4. Iya, harus konsepnya jelas. Jangan langsung lompat-lompat pagar kau, Nak. 4 kali berapa? 60.000. 60.000. Hasilnya 240.000. Apakah harganya sama? Sama. Sama. Berarti pernyataan A benar. Benar ya? Ya. Oke. Harga satu baju untuk pernyataan B ya. Harga satu baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Katanya di toko Jaya paling murah. Diskon apanya? Harganya. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Coba kita lihat, kita cek. Kita cek ya di toko Jaya. Harga bajunya berapa toko Jaya? 60.000. Dia memang paling murah, benar ya. Tapi ketika kita bandingkan dengan celana 90.000, apakah dia yang paling murah di antara keempat toko? No, mahal. Apa? Enggak. Mahal. Tidak. Mahal. Mahal nggak? Mahal. Mahal. Berarti tidak. Berarti harga pernyataan B salah. Benar karena? Iya, salah. Kemudian pernyataan C. Besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di toko Jaya. Perhatikan ya. 2 baju, 2 celana di toko Jaya sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Benar nggak? Besar diskonnya ya, perhatikan. Yang harus kamu hitung yang mana, Nak? Harga bajunya atau ada besar diskon? Ayo, coba perhatikan pernyataan C. Yang mana kamu hitung, Nak? Coba dianalisis dulu, analisis. Apakah harga baju yang kamu hitung atau besar diskonnya? Diskon. Baju. Serius. Baju. Ada yang menyatakan baju, ada yang menyatakan diskon. Ayo. Apa, Nak? Di sini adalah yang ditanya adalah nilai diskonnya, besar diskonnya. Ya, besar diskonnya 2 baju dan 2 celana. Oke, coba kita lihat dulu diskonnya. Diskon dari 2 baju dan 2 celana. Oke, sekarang coba kita hitung. Di toko Jaya 2 baju dan 2 celana. Di sini masing-masing
bajunya kan 25%, ya kan? 25% dikali harga baju normal 80.000 ya, ntar ya. 25% ya, 25%, satu baju kan 25, berarti kalau dia 2 baju berarti 2 kali 25 per 100 dikali harga normal tadi berapa, Nak? 80.000 ditambah 2 kali 2 celana. Celana berapa diskonnya, Nak? 10%. Berarti 2 kali 10 per 100 dikali 100.000. Ayo, berapa ini, Nak? Ayo, siapa yang bisa hitung? Jennifer, bisa kamu hitung, Nak? Ayo, gimana cara hitungnya? Halo? Halo? Saya tanya-tanya dulu ya. Deborah, bisa, Nak? Tunggu, Pak. Belum. Oke, kita tunggu ya. Fidelix. Bentar, Pak. Oke. Coba hitung dulu. Berapa harganya? Pas enggak? Kiri dulu. 60.000 rupiah, Pak. Berapa? Eh, Ayo, Fidelix 60 berapa? ya? 60, Pak, aku dapat. Oh, 60 dapat Felix 60. Ayo yang lain. 60. Iya, Pak, 60. Ayo ini Felix dapat 60. Ayo yang lain berapa, Nak? Salah ya? Enggak tahu lah. Oh, enggak, maksudnya gini. Salah benarnya nanti kita lihat dulu, kita keep dulu apa maksudnya jawaban kami itu kita simpan dulu gitu. Ayo, siswa yang lain. 60, Pak. 60, Pak. Ini suara siapa? 60, Pak, yang agak lemes dia. Desti, Pak. Hah? Desti. Desti ini enggak kurang semangat padahal baru pagi loh, Nak. Oke, Desti juga 60, 2 orang. Tadi yang cowok 3 orang. Siapa tadi yang bersuara tadi, Nak? Ada 3 orang menyatakan 60.000. Jumlah kita yang masuk 41 nih, ha. 41 loh. Ayo. Diskon 2 baju totalnya senilai 40.000. Diskon Oke. 2 celana totalnya 20.000. Jadi totalnya 60.000, Pak. 60.000 katanya. Oke, coba kita hitung ya. Juga. Oke. Ini 100 ya. Kita coret 100, 100. Habis ya. 2 kali 25 berapa, Nak? 50, Pak. 50. 50 kali 800 berapa, Nak? 40.000, Pak. Berapa? 40.000. Oke, 40.000. Aduh. Ntar ya. 40.000. Tujuan saya nampak ya? Tambah. Oke. 100 coret-coret, ya kan? 2 kali 10 berapa, Nak? 20.000. 20. Kali 1000 tambah 20.000. Berapa? 60.000 rupiah. Oke. Ternyata besar diskonnya 60.000. Pernyataannya besar diskon 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan, perhatikan kalimatnya, sama dengan harga berapa? Satu baju. Baju Di toko setelah sebelah. diskon. Oke, coba kita cek dari data yang kita dapat tadi. Setelah di diskon harga satu baju berapa nilainya, Nak? Di Toko Jaya. 60, Berapa nih? Pak. 10.000, Pak. 60.000. Benar atau salah? Salah. Benar. Benar. Pernyataannya benar atau salah? Benar. Iya, pernyataannya Benar. Iya, pintar ya. Berarti kalian udah bisa hitung, udah bisa menentukan bahwa ini benar dan ini salah. Salah. Oke ya? Oke. Sampai di pertanyaan nomor 2, kira-kira ada yang bingung nggak? Atau mungkin ada cara yang lain yang bisa dijelaskan supaya kita bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Ayo, ada yang nak? Jennifer, ayo.
Jennifer ngerti nggak? Oke, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Bentar ya, saya tanya dulu siapa ini. Coba, Cynthia Melani. Ngerti nggak, Nak? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Jadi nanti kalau kamu disuruh mama belanja, kamu udah ngerti kan? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Jadi kalau kamu disuruh mama belanja, maka prinsipnya cuma satu, Nak. Carilah diskon sebesar-besarnya. Dan carilah harga baju semurah-murahnya. Itulah prinsipnya, Nak ya. Ya, Pak. Siapa? Oke. Supaya kamu bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Kita checklist ya. Kita checklist. Di manakah dia? Di tempat yang benar atau yang salah? Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Nah, coba. Selisih harga satu baju, perhatikan Nak, selisih harga satu baju setelah diskon, perhatikan. Harga baju setelah diskon di toko Jaya dan di toko Selaras adalah 10.000. Benar atau salah? Coba ya, kita bandingkan. Toko baju dan toko Selaras. Di toko Jaya, harga bajunya berapa, Nak? 60.000. 60.000. 60.000. Di toko Selaras, harga bajunya berapa, Nak? 68. 68.000. Oke. Bedanya Kalau cuma selisihnya berapa? 8.000 rupiah. 8.000. 8.000. Benar atau salah? Salah. Salah. Jadi, Salah. I don't know. Oke. Yang berikutnya, harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Benar nggak itu? Harga paling mahal satu celana ya. Perhatikan. Harga paling mahal satu celana di toko Bagus Fashion. Setelah diapain? Diskon. Coba kita lihat toko Bagus Fashion. Salah. Satu celana berapa? Satu celana 75.000. 75.000. Ditanya tadi apa? Harga paling apa? Mahal. Mahal. Ternyata di toko Bagus Fashion Jaya. harga celana itu paling Paling murah. paling apa? Paling murah. Murah. Ya kan? 75.000 rupiah. 75.000. Jadi jawabannya apa? Salah. Salah. Jadi dua-duanya Salah. Oke? Oke, mantap kalian, Bang. Ini walaupun kalian udah masa pandemi corona, kalian masih mantap saya lihat, masih nyambung dia ya. Salahnya cuma di Oke. Aljabar. Kenapa, Nak? Salahnya cuma di Aljabar. Salahnya di Aljabar. Oke. Kalahnya Jadi- cuma di Aljabar. Oke ya. Oke, coba ini si Juan dulu yang baca. Ayo Juan, baca dulu, Nak. Jangan si Juan aja ya. Saya tanya dulu siswanya karena kalian ada 41. 42 lagi. Siapa lagi di sini yang paling merdu suaranya? Oh, si Riko dulu. Riko. Baca dulu, Nak, Riko. Baca, Nak. Ini paling merdu suaranya. 4. Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko. Oke. Coba kita simak. Perhatikan baik-baik soalnya, Nak. Kalian itu ketika membaca soal, perhatikan setiap kalimat, perhatikan kata kuncinya. Supaya kalian itu jangan gagal literasi ya. Ketika misalnya tertulis A, ternyata maksudnya si B. Jangan gitu ya, Nak ya. Coba kita perhatikan di sini ada nama siswa si Gunawan. Ya, Gunawan ini nama orang ya. Ingin membeli satu baju dan satu celana. Perhatikan, Nak. Gunawan membeli satu baju dan satu celana. Uang yang dimiliki cukup untuk membeli di toko mana nih, Nak? Di toko mana ini? Di toko Jaya. Jaya. Jadi gini, uang dia ketika dia belanja di toko Jaya, uangnya berlebih atau pas? Ayo. Tanpa kembali berarti apa? Pas. Uangnya pas ya, tidak kurang dan tidak
Lebih. Lebih. Iya, berarti uangnya pas karena tidak mendapatkan uang kembalian. Nah, sekarang kita pernyataan berikutnya, jika ia ingin mendapat uang kembalian Rp2.000. Oke, sekarang saya mau tanya. Ketika dia ingin mendapatkan uang kembalian, berarti dia ingin memilih toko yang paling mahal dari Toko Jaya atau toko yang paling murah dari Toko Jaya? Toko yang lebih murah. Toko paling murah dari Toko Jaya. Toko yang paling? Toko paling murah dari Toko Jaya. Iya, ketika dia ingin mendapatkan uang kembalian, berarti dia berpikir bahwa dia harus harus memilih toko yang paling murah dari Toko Jaya. Itu paling murah sebesar berapa? Rp2.000. Rp2.000. Oke. Gunawan harus belanja di toko mana? Coba kita cek data kita ya, Nak. Kita cek data kita. Toko Jaya berarti kan satu baju, satu celana di Toko Jaya harganya berapa, Nak? 150.000. Oke, berarti uangnya si Gunawan itu 150.000. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Coba kalian pilih di Toko Jaya Andini selaras bagus yang Selaras, Pak. paling murah 2.000. Selaras. Pak. Iya, di toko 148.000. iya, di toko selaras 148.000. Oke, Linda paham. Berarti di toko selaras lebih murah 2.000 dari toko apa? Jaya, Pak. Jaya. Iya. Minimal toko selaras ini bebas uang parkir. 2.000 kan bisa. 2.000 masih diterima kan, Nak? Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Kalau Iya. di Manhattan tidak. Oh, di Manhattan nggak bisa lagi ya? Sama Carrefour. Iya. Di Carrefour jadi berapa sekarang? 3.000. Rp5.000. Oh, Rp5.000. Nampak kali lah siapa teh yang ngomong ini? Fidel, Pak. Oh, si Fidel ini nampak kali dia sering belanja di toko Manhattan ini, Nak. Iya kan, Nak? Iya. Oke, berarti kalian udah ngerti ya bahwa di Toko Jaya, di Toko Selaras lebih murah daripada Toko Jaya. Jadi jawabannya apa, Nak? Toko Selaras, ya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya ketika pun nanti misalnya disuruh kalian misalnya membeli ikan teri, kalian bandingkan aja warung A, warung B, warung C, warung D. Terus terang aja ketika saya pun disuruh istri saya belanja, saya pun bandingkan juga, Nak. Warung A, warung B, warung C, warung D. Manakah paling murah? Nah, kalian pilihlah paling murah. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, oke. Jangan misalnya karena lebih dekat warung si A, padahal paling mahal. Ke situ kalian pergi. Padahal warung si C, walaupun jauh dia paling murah. Nah, gitu kan lumayan, Nak. 2.000 perak. Ya? Oke. Nah, sekarang kita jodohkan. Kita sekarang menjodohkan ya. Oke, kita menjodohkan. Tapi kalau seandainya menjodohkan ini jangan langsung pikirkan bahwa kalian nanti akan berjodoh, langsung jodoh. Jangan ya, Nak ya. Ini menjodohkan dari harga toko dengan harga barang ya, Nak. Jangan kalian pikirkan langsung menikah. Jangan dulu, Nak. Oke? Nah, pertanyaan kelima. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Coba sekarang kita pasangkan. Pasangkanlah kolom yang sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Bisa? Bisa? Oke, sekarang kita pasangkan. Harga satu baju di toko bagus, perhatikan, harga satu baju di toko bagus, fashion adalah berapa? Harga satu baju toko bagus fashion, setelah diskon ya, Nak? Coba. Bagus fashion, harga bajunya berapa? 60.000, Pak. 70.000. 72. 72.000, Pak. 72.000. Jadi 7 harga bagus fashion ini kenanya jodohnya ke 72.000. Benar ini? Benar, Pak. Benar, Oke, Pak. sekarang kita lihat harga satu celana di toko Andini adalah berapa? Perhatikan ya, satu celana toko Andini. Andini 85.000. celana berapa? 85.000. 85.000. 85.000. Jadi dia tokonya 85.000. 85.000. Oke. Harga satu baju di Toko Jaya.
Harga satu baju Toko Jaya. 60. Satu baju di Toko Jaya. 60.000. Apa? 60.000, Pak. 60.000. Iya, 60.000. Harga satu baju di Toko Jaya 60.000. Oke, harga satu celana Toko Selaras. Celana Toko Selaras berapa, Nak? 80. Toko satu celana Toko Selaras berapa? 80.000. 80.000. Apakah semua mereka sudah berjodoh? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Nah, oke. Nah, inilah merupakan jodoh mereka dari kolom kiri ke kolom kanan. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih ongol-ongol. Oke, coba siapa ini ya? Saya suruh membaca ya. Doli. Ah, Doli. Baca lu, Nak. Pertanyaan nomor 6. Nomor 6. Yuni Iya, memiliki uang sebanyak 200.000 dan Oke. ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang atau ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawabanmu. Oke. Nah, ini si Yuni ini kalian anggap diri kalian sendiri. Si Yuni memiliki uang berapa rupiah, Nak? 200.000. Benar ya? Dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, oke. Ketika ada kalimat ini, apa yang kalian pikirkan, Nak? Yuk, ketika kalian membaca agar sisa uangnya paling banyak, apa yang kalian pikirkan, Nak? Halo? Yang paling murah. Keuntungan. Ah? Banyak keuntungan. Ya. Keuntungan. Kalian harus mencari keuntungan yang paling banyak atau dengan kata lain apa? Harga yang paling murah. mahal. Contohnya di Bagus Fashion. Paling murah. Harga paling murah. Di toko mana saja, perhatikan, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang apa ya, Nak? Yang apa ini yang saya tunjukkan ini? Yang apa ini, Nak? Yang apa? Yang berbeda. Berarti dia membeli baju dan celana itu nggak bisa tidak satu toko. Berarti dia harus membeli yang paling murah. Coba kita lihat celana atau baju yang paling murah. Oke, kita lihat ya. Baju yang paling murah dan celana yang paling murah. Coba kita cari datanya. Kita cari datanya. Manakah yang paling murah? Oke. Baju yang paling murah di toko mana, Nak? Jaya. Toko Jaya. Di toko? Jaya, Pak. Jaya. Oke, di Jaya. toko Jaya. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Berapa nilainya? 60.000. 60.000. Di toko Jaya. Oke. Celana yang paling murah di toko mana? Bagus Celana Fashion. yang paling murah. Bagus Fashion. Toko mana? Bagus Fashion. Ini ya. Bagus Bagus Fashion. Fashion 75.000. Apa harganya? 75.000. Bagus Fashion. Oke. Oke, dia udah beli nih. Berarti berapa total belanja dia, Nak? 135.000. 135. Berarti sisa uangnya berapa? Ayo. 65.000. Dari mana dapatnya, Nak, 65.000? Ayo, sisa uangnya berapa? 200.000 ditambah atau kurang?
Kurang kurang 135. 35.000. Berapa ini, Nak? 65. 65.000. Inilah hasilnya. Berarti di sini agar di toko mana sajakah dia? Berarti toko mana saja ini? Di toko mana? Jaya dan apa? Bagus. Fashion. Oke. Jika uangnya sisa, berapa uang sisanya, Nak? Uang sisa. Uang sisa berapa? 65.000. 65.000. Oke. Bisa di sini? Bisa di sini, Nak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah, sudah selesai slide-nya? Oke. Nah, inilah merupakan contoh-contoh pembelajaran matematika yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti, Nak, ketika misalnya kalian nanti di kelas 10 atau kelas 11 nanti SMA, kalian nanti akan belajar tentang hal ini. Bisa ya? Oke? Jadi, inilah pertemuan pertama kita. Jadi, Bapak harapkan untuk pertemuan berikutnya, kalian ini tetap juga setia untuk mengikuti. Bukan hanya pembelajaran AKM, pembelajaran yang lain juga, pembelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Nah, ini adalah pembelajaran yang dipersiapkan metode senam supaya kalian itu bisa siap memasuki dunia SMA. Oke, Bapak harapkan kalian semua bisa setia ikut pembelajaran Zoom atau Google Meet ya, Nak. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang mau menyampaikan sesuatu hal? Enggak ada, Pak. Oke, bisa ya? Iya, Pak. Bisa ya? Bisa, oke. Nah, iya dari Pak Pamela katanya fast breaking ya. Pak Amel ini dia ahli bahasa nih, Nak. Bahasa India, bahasa Tamil, bahasa Inggris. Oke ya. Nah, ya demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak harapkan untuk kedepannya bisa kalian juga dengan setia mengikutinya, Nak ya. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak akhiri. Ada yang mau diapakan? Gak ada ya? Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Oke, nanti les kedua ikut lagi ya. Les kedua sama dengan Ibu Karit ya, Nak ya. 10.30. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa di minggu depan. Pagi, Pak. Oke, silakan live. Pagi, Bu. Bye. Bentar ya, Bu.